البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita daras dulu. Al-babul ishrun, bab ifsya'us salami minal Islam. Bab yang ke-20, bab yang membahas bahwasanya penyebaran salam itu bagian dari Islam. Yang diinginkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari bab ini adalah menegaskan bahwasanya termasuk karakter Islam yang indah, dan semuanya indah tentunya, adalah menebarkan salam, rajin mengucapkan assalamualaikum, salamun alaikum, dan seterusnya. Nabi didoakan alaihi salam, alaihi musholatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, rajin mendoakan. Dan dalil banyak sekali, lebih dari 50 hadis bicara yang sahih, maksudnya bicara tentang apa? Masalah salam, menunjukkan bahwasanya ini memang betul-betul kebajikan. Dan nanti di surga memang itu sudah tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan mereka di dalam surga adalah salam. Juga dalam hadis Abi Hurairah, ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian disuruh untuk mendoakan salam, mengucapkan salam kepada para malaikat, assalamualaikum. Lalu malaikat mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, itu adalah salam untukmu dan untuk seluruh keturunanmu. Jadi ajaran Nabi Adam sampai hari kiamat adalah apa? Assalamualaikum, bukan good morning, bukan selamat pagi, selamat petang, atau apa? Salam. Ya itu nggak masalah. Salam itu ada maf'ul bih yang tersembunyi atau jar majrur tersembunyi, nggak masalah. Intinya yang penting apa? Kalimat yang mutlak, bukan cuma Anda selamat di waktu pagi, petangnya celaka tak tahu. Tapi apa? Mutlak, assalam, salam yang mutlak untuk sepanjang umur. Itulah yang baik. Fa'il kak mana? Apa? Fa'il. Fa'ilnya Allah Ta'ala. Itu mubtada khabar assalamu. Iya, assalamualaikum itu mubtada khabar. Di dalamnya ada khabar, di dalamnya juga ada insya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, yaitu apa? Di dalamnya ada doa, semoga Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan untuk Anda. Di dalamnya ada khabar, yaitu Allah yang punya nama As-Salam selalu menyertai Anda. Jadi ini memang doa yang sangat agung dan sangat indah. Makanya orang-orang Yahudi mereka dengki dengan salam dan juga dengki dengan kalimatul amin. Mereka tahu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad ini betul-betul Islam yang sempurna dan bagus. Kemudian beliau yaitu Imam Bukhari mendatangkan satu asar sebelum masuk ke hadisnya. Wa qala Ammar salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, 3 amalan yang mana barang siapa mengumpulkan 3 perkara ini, melaksanakan 3 perkara ini, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Engkau bersikap adil dari dirimu sendiri. Bahkan terhadap diri sendiri pun Anda bersikap adil, tidak curang. Kalau untuk diri sendiri saya harus menang, kalau untuk orang lain tak apa, dia kalah misalkan. Tak, Anda wajib adil walaupun terhadap diri sendiri. Yang kedua, wa badlus salami lil alam, menebarkan salam kepada alam semesta, yaitu kepada semua orang. Walaupun nanti tentunya apa? Ada dalil yang membatasi untuk kaum muslimin saja. Tapi itu pembahasannya nanti dalam Kitabus Salam. Ini masih membahas Kitabul Iman. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar, yaitu berinfak ketika keadaan itu sedang fakir, sedang miskin. Asar ini diriwayatkan oleh para ulama banyak sekali, termasuk yang paling tua dan sanadnya paling pendek adalah Imam Ma'mar ibn Rashid meriwayatkan itu dalam Kitabul Jami' beliau. Dan kitab ini tercetak, seringnya dicetak di bagian belakang dari Musannaf Abdul Razzaq. Ma'mar meriwayatkan langsung dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Silah bin Zufar, dari Ammar bin Yasir. Ini sanadnya sahih, cuma yang sering meragukan adalah siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau memiliki tadlis dan beliau telah melakukan an-anah. Tapi apa? Dohirnya Imam Bukhari menetapkan itu, makanya terang-terangan mengatakan waqala Ammar, bukan ruwiya an Ammar. Jadi dohirnya Imam Bukhari berijtihad, riwayat seperti ini boleh diterima.
karena sudah diperiksa oleh beliau di dalam sahihnya. Tayyib. Dan dari Ma'mar yang meriwayatkan adalah Abdur Razzaq, meriwayatkannya di dalam Musannaf. Sanadnya itu tadi, Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Silah bin Zufar, dari Ma'mar. Dari siapa ini? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ini kan hadis ini. Ini bukan asar, ini asar sahabat. Tayyib. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya ucapan Ammar bin Yasir ini betul-betul sangat mirip dengan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa dalil. Seakan-akan ini adalah diambil dari Mishkatun Nubuwah. Jadi boleh jadi memang Ammar bin Yasir ini membuat conclusion, yaitu kesimpulan dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata mutiara yang bagus ini. Tayyib. Dan kenapa? Boleh jadikan dalil syar'i ini. Dia sebagai penguat, yaitu untuk memperkuat ini nasihat sahabat. Kalau memang sesuai dengan dalil, maka berarti memang ini adalah kekuatan yang besar. Fatwa ulama saja itu sangat kita sukai, membantu kita. Fatwa mufti ini menjadi pegangan, apalagi ini bukan sekedar ulama, bukan sekedar mufti, dia sahabat. Yang mana telah sahih hadisnya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya iman itu telah ikhtalata basyashatuhu fi Ammar bin Yasir, yaitu keimanan itu sudah betul-betul bercampur dengan tulang sumsum Ammar bin Yasir. Betul-betul ini adalah sahabat yang sangat mulia dan beliau dijamin masuk surga. Maka kata-kata beliau ini bukan kata-kata yang calang-calang, sembarang-sembarang. Tak mungkin akan dibandingkan dengan kata pelawak atau kata apa aja itu, tak mungkin. Makanya kita lihat kalamnya sangat indah. Ada 3 perkara yang barang siapa menyatukan perkara ini, yaitu melakukan 3 perkara ini, berarti dia telah menyatukan keimanan, yaitu bersikap adil walaupun terhadap diri sendiri, menebarkan salam kepada alam semesta, dan berinfak walaupun dalam keadaan miskin. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah di dalam kitab beliau Az-Zuhud. Waqi' Ibnul Jarrah meriwayatkan dari Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Silah, dari Ammar bin Yasir. Sementara kalau di dalam biografi Imam Sufyan As-Tsauri, beliau itu sangat meneliti riwayat. Makanya an-anah dari Abu Ishaq insya Allah tidak masalah di sini. Karena Sufyan As-Tsauri telah menetapkan itu. Menetapkan periwayatan ini. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal, sebagaimana diriwayatkan oleh yaitu Abu Bakar Al-Khalal dalam kitab Sunnah, dari jalur Sufyan As-Tsauri juga, dari jalur Waqi' an Sufyan As-Tsauri an Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Silah, dari Ammar. Kesimpulannya insyaallah asar ini sahih. Makanya bahkan sebagian pensyarah mengatakan lahu hukmur rafa', boleh marfu' ke Rasulullah, karena kalam seperti ini tak mungkin Ammar membuat sendiri, buat sendiri. Yang menguatkan ini adalah hadis yang akan kita baca itu, yang disebutkan oleh Imam Bukhari setelahnya, dan hadis-hadis yang lain tentunya. Asar ini juga diriwayatkan marfu' ke Rasulullah, tetapi dihukumi dhaif. Dihukumi dhaif oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, juga Imam Abu Hatim Ar-Razi, juga dihukumi dhaif oleh Imam Al-Lalikai di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga dihukumi dhaif oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari. Dan juga dihukumi dhaif oleh Imam Al-Bazzar di dalam Musnad beliau. Maka tidak sahih bahwasanya ini dari Rasulullah. Tapi ini sahih dari Ammar bin Yasir. Cuma hukumnya marfu'. Ammar jelas mendapatkan ini hasil belajar dari Rasulullah. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Al-haditsu samin wal ishrun, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Lais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul islami khair, Islam apa yang terbaik?
Qal tut'imut ta'am, yaitu Anda memberikan makanan. Wa taqra'us salam, yang kedua Anda mengucapkan salam, menyampaikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Baik, hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini untuk number yang ini dari guru beliau Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi. Beliau siqah kasirul hadis dan beliau min rijali kutubis sittah. Dan ini terkenal, ma'ruf, Qutaibah bin Sa'id. Boleh dikatakan seluruh kitab kutubus sittah, bahkan kutubul asyarah, itu ada periwayatan dari beliau, Qutaibah bin Sa'id. Bahkan anaknya pun terkenal dengan sebab apa? Ayahnya, dan juga dengan sebab anaknya sendiri juga ya, Ibnu Qutaibah. Ini Qutaibah bin Sa'id memang sangat famous beliau. Baik, Abu Raja al-Baghlani siqatun kasirul hadis. Qal haddatsana Al-Lais ibnu Sa'ad Al-Fihri Al-Misri. Beliau adalah Abul Haris siqatun sabtun imamun faqih, bahkan dikatakan asbatul misriyin. Ini Imam Al-Lais ini. Apa itu? Imam Al-Lais. Lais, iya, Al-Lais bin Sa'ad. Oh, sekali Ya. Malik ini. Ya, yang sezaman dengan Imam Malik. Tayyib. Tapi Mesir kan? Nah, beliau Mesir, iya. Dan beliau adalah asbatul misriyin, orang Mesir yang paling kuat periwayatannya di zamannya. Beliau adalah Lais bin Sa'ad, bahkan beliau lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi apa? Para ulama mengatakan al-fiqhu lil Lais wa syuhrah li Malik. Fikih itu milik Lais bin Sa'ad, tapi popularity itu milik Imam Malik ya. Rezeki dari Allah lain-lain, tapi semuanya sahabat, semuanya adalah berteman, tidak saling dengki, tidak saling menjatuhkan. Imam Malik terkadang mengirim surat kepada Lais bin Sa'ad, terkadang Lais bin Sa'ad mengirim surat kepada Imam Malik. Pernah juga apa? Imam Malik mengirimkan minyak wangi satu bekas kepada apa? Dikirimkan dari Madinah ke mana tadi? Ke Mesir. Lalu bekas itu dikembalikan oleh Imam Lais berupa apa? Duit dinar. Memang dermawan sekali ini Lais bin Sa'ad. Dapat bantuan penuh dari pemerintah, dan beliau tak pernah membayar zakat mal karena apa? Rajin bersedekah, sampai duitnya tidak pernah mencapai kuota nisab itu. Ini Lais bin Sa'ad. Kenapa? Belanja habis. Wah, habis. Imam besar. Bahkan lebih faqih daripada Imam Malik. Ini Lais bin Sa'ad. Kenapa? Lais. Nah, kata para ulama, kenapa? Karena murid-muridnya atau para cucu muridnya, mereka tidak memelihara fikihnya Imam Lais bin Sa'ad. Dulu ada di masa hidup beliau dan masa hidup para murid, ada sampai tingkat istilahnya madhab Laisiyah. Tapi setelah itu inqarat, itu habis. Tidak ada yang mempopulerkan. Padahal fikih Lais bin Sa'ad lebih kuat, sebagaimana sering dinukilkan oleh dan dikuatkan, dirojihkan oleh Imam siapa itu? Oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan memang seringkali yang rojih adalah kalam Lais bin Sa'ad dibandingkan dengan kalam Imam Malik. Seringkali, bukan selalu tentunya. Ada kitab-kitab ya? Beliau wallahu alam, apakah punya kitab khusus? Wallahu alam. Seringkali periwayatan. Wallahu alam. Banyak yang hilang, mungkin perang atau apa situasi. Iya. Baik, kemudian an Yazid bin Abi Habib. Yazid bin Abi Habib ini kunyahnya ana lupa itu. Abu Habib, ya betul. Kunyahnya Abu Habib kalau ana pernah dapatkan kalau tidak salah. Dan beliau siqah, kasirul hadis, rawi kutubus sittah juga. Walaupun ada sedikit tadlis, tapi secara umum tadlis beliau di dalam Sahihain itu diterima, tak masalah. Siqah. An Abil Khair, untuk yang Yazid bin Abi Habib ini beliau adalah Misri juga. Tadi Lais adalah Misri, Yazid bin Abi Habib ini juga Misri. Salah. Yazid bin Abi Habib beliau adalah Abu Raja. Qutaibah bin Sa'id juga sama, Abu Raja. Kemudian Abil Khair beliau adalah Marsad bin Abdullah Al-Yazani. Beliau siqah, sahabat. Belajar 20 tahun kepada Uqbah bin Amir, sahabat Nabi, ketika jadi gubernur. Selalu menyertai Uqbah bin Amir di dalam ketika jadi gubernur itu. Jadi siqah, ini Abul Khair, riwayatnya bagus-bagus. Beliau juga dinisbatkan kepada Misri.
An Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr ibnul As, ma'ruf, beliau adalah Abu Muhammad, termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya, paling banyak hafalannya, menyaingi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini anak Amr bin As. Anak Amr ibnul As. Iya, beliau adalah dikatakan apa? Al-Qurashi Al-Umawi, juga apa? Al-Misri, menyertai ayahnya ke Mesir. Waktu ayahnya menaklukkan negeri Mesir, membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Nah, ini anaknya ikut. Gubernur, anak gubernur. Kenapa? Anak gubernur. Iya, anak gubernur beliau. Tapi beliau tidak suka politik. Cuma Rasulullah suruh ikut ayahnya, ya saya ikut ayah. Tapi tak mau ikut perang, tak mau maksudnya perang-perang politik atau urusan politik beliau tak mau. Beliau inginnya adalah hadis saja, hadis dan fikih dan ibadah. Ini Sufyan Amr bin As ini kira orang Umayyah. Iya, dari Bani Umayyah. Betul. Baik, isi hadisnya anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, Islam apa yang terbaik? Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengetahui kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Imam An-Nasai dalam sunan beliau, hadisnya sahih. Abu Hurairah mengatakan tentang para sahabat, kanu ahrasa syai'in alal khair. Para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk meraih kebaikan. Maka jangan heran sahabat yang di hadapan kita sekarang ini, maksudnya yang dalam cerita ini, bertanya pada Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Jadi bukan yang penting syahadat, saya dapat IC Islam, atau Indonesia bilang KTP Islam, cukup. Tak, dia ingin meraih Islam yang terbaik. Baik. Qal tut'imut ta'am. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu takdirnya ada an tut'imat ta'am, Anda memberikan makanan. Maf'ul bih yang kedua dihapus, yaitu apa? Memberikan makanan kepada fakir miskin barangkali, atau siapa orang-orang yang memerlukan, atau hadiah-hadiah makanan kepada tetangga. Dan ini pembahasannya nanti, masalah bertetangga dan bersedekah. Cuma ini intinya membahas masalah keimanan. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam, antaqra'as salam. Anda mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Padahal kita tahu, telah kita lewati ketika Rasulullah ditanya ayul islami khair, Islam apa yang terbaik? Rasulullah mengatakan apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari lidah dia dan tangan dia. Berarti dari sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya perbezaan jawaban dari Rasulullah SAW itu disesuaikan dengan perbezaan keadaan si penanya. Baik, tatkala untuk yang itu adalah Rasulullah lihat orang yang bertanya ini walaupun dia ingin baik tapi mungkin dia belum lama belajar atau dia masih proses memperbaiki diri. Rasulullah lihat dia mungkin masih kurang menjaga tangan dan lidah dia, suka mengganggu orang lain. Maka Rasulullah mengatakan muslim yang terbaik adalah muslim yang mana kaum muslimin, saudara-saudara dia selamat dari lidah dan tangan dia. Sekarang yang bertanya lain lagi. Semua sahabat ingin baik, cuma mungkin yang ini kurang dari sisi ini, yaitu kurang beramal soleh dari sisi ini. Maka ketika dia tanya pada Nabi, Islam apa yang terbaik? Maka Rasulullah memberitahu yaitu engkau beramal soleh dengan tanganmu, memberi makan kepada orang miskin, dan Anda beramal soleh dengan lidah Anda, yaitu mengucapkan salam. Jadi inilah kesesuaian antara hadis ini dan hadis yang itu. Sama-sama fisikal kita beramal, yaitu anggota badan kita beramal, lidah kita juga beramal. Dengan itulah dihasilkan Islam yang terbaik untuk kita. Dan dari hadis ini, tut'imut ta'am, ini menunjukkan fadilah dari sedekah. Semakin banyak orang bersedekah, semakin bagus kualiti Islam dia. Rasulullah telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai yang dalam Arba'in Nawawiyah itu, hadis Al-Harits Al-Asy'ari, was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Berarti semakin banyak dan bagus kualiti sedekah dia, semakin bagus semakin bagus pula kualiti iman dia. Dan kita tahu iman kalau dimutlakkan
disebutkan secara mutlak dia adalah Islam. Islam kalau disebutkan secara mutlak dia adalah iman. Berarti semakin bagus bersedekah, maka kualiti Islam dan iman dia semakin sempurna. Baik, dan dalil-dalil dalam Quran banyak tentang masalah keutamaan sedekah, keutamaan memberi makan pada orang miskin dan seterusnya itu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan walaupun harta benda itu, makanan itu dia sukai kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada para tawanan. Allah memuji orang-orang yang bersedekah, orang yang mau memberi makan, orang yang dermawan. Sekarang yang kedua, wa taqra'us salam, dan Anda mengucapkan salam. Kita tahu Islam itu memang mustaq dari apa? As-salamah. Maka semakin dia sesuai dengan karakter Islam, yaitu apa? As-salamah, menebarkan keselamatan, maka semakin bagus pula kualiti Islam dia. Melaksanakan kandungan asal dari Islam, yaitu keselamatan. Rasulullah sudah mendakwai Heraklius, yaitu apa? Aslim taslam, masuklah Islam niscaya engkau selamat. Maka termasuk membantu saudara kita agar selamat adalah mengucapkan keselamatan, yaitu apa? Mengucapkan salam, mendoakan agar dia selamat, sehingga apa? Islamnya pun menjadi semakin baik dan seterusnya. Dan memang semakin banyak salam yang ditebarkan, semakin tinggi derajat kita. Sebagaimana dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ada dalam Sahihul Musnad, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abi Umamah Al-Bahili, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aulakum billah man bada'akum bis salam. Orang yang paling dekat di antara kalian dengan Allah adalah orang yang memulai salam. Taib. Menjawab salam bagus, bahkan wajib. Tetapi kalau kita mau lebih dulu mengucapkan salam, ini yang kita jadi semakin dekat dengan Allah. Baik. Ini menunjukkan apa? Betapa tingginya nilai dari doa keselamatan itu. Apalagi di sini Rasulullah mengatakan alaman arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Ini menunjukkan keikhlasan. Kadang kita hanya mau, kadang sebagian orang hanya mau mengucapkan salam pada orang yang dikenal. Kenapa? Ini teman saya, biar dia suka sama saya. Saya malu hati lah kalau tak salam sama dia. Berarti apa? Masih ada hududun nafas, masih ada hasrat-hasrat pribadi, keinginan pribadi. Tapi tatkala dia, orang yang tidak dia kenal pun dia salami, kita tahu ini negeri muslimin dan nampaknya orang ini Islam lah, maka saya salami dia walaupun saya tak kenal. Ini menunjukkan keikhlasan dan menunjukkan kedermawanan dan seterusnya. Dan inilah yang diajarkan. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyrati sa'ah taslimun khassah. Sesungguhnya termasuk tanda hari kiamat adalah salam yang hanya diberikan pada orang yang dikenal saja. Hadisnya sahih, sahih atau sahih li ghairi. Yaitu apa? Rasulullah mencela orang yang mengucapkan salam hanya pada orang yang dia kenal, yang tidak dia kenal tak mau. Maka ini kurang baik tentunya. Tak dosa sih, tapi apa? Ini bukan karakter yang dermawan. Baik, dan pembahasannya secara meluas nanti dalam Kitabus Salam. Intinya apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, yaitu semakin tinggi kualiti Islam seseorang, berarti semakin tinggi pula kualiti keimanan seseorang. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Islam dan iman itu wajib ada amalan. Berarti apa? Di sini ada bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mencukupkan iman itu hanya keyakinan hati saja. Ternyata di sini Rasulullah mensyaratkan apa? Ada amalan fisikal, memberi makan, memberi salam. Demikian pula disebutkan oleh salaf, yaitu Ammar bin Yasir. Keimanan yang sempurna itu apa? Anda bersikap adil terhadap diri sendiri. Dan juga apa? Anda menebarkan salam kepada seluruh alam semesta. Dan juga apa? Anda berinfak walaupun dalam situasi yang susah. Dan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini menunjukkan semakin kita berinfak dalam keadaan susah, maka semakin tinggi pahalanya, walaupun semuanya juga bagus. Dan ini akan dibahas di dalam Kitabus Shadaqah, pembahasan yang khusus tentang itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh bising lah, ini sedang daras lah ini tadi.